Cek, mohon izin, apakah audio saya kedengaran jelas di room? Kedengaran juga. Baik, terima kasih Michelle. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di pagi hari ini, awal bulan November, tanggal 2 tahun 2020, kita akan memulai pembelajaran dengan jadwal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Ananda sekalian disatukan dalam satu room dengan tiga kelas 8A, B, dan C. Tapi mulai pada bulan November ini hingga Desember nanti di akhir pembelajaran semester ganjil ini, Ananda semua akan belajar bersama dengan guru-guru, itu hanya dengan kelasnya masing-masing, tidak digabung lagi. Ya, baik. Sebelum kita memulai, silahkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Ya, silahkan diaktifkan kameranya semua. Ya, hanya dua orang yang mengaktifkan. Michael, Christine, Yolanda, Alprisilia, tiga orang ya. Hanya empat orang yang mengaktifkan kamera. Kainisa, Yolanda, Sesi, dan Michael Christian. Empat orang, oke. Michael Christian, Yolanda, Sesi, dan Kainisa. Kainisa, Joyce, Narain. Oke, satu, dua, tiga, Aloysius, Tristan, Michael Norak, kemudian Al-Aura Anandita, kemudian Andini, Joyce, satu, dua, Andini Nasifa, sudah ada namanya ya. Oke. Ini yang tertutup. Muhammad Rizik Izzat. Muhammad Rizik Izzat. Oke, selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Eh, Terima kasih Anda sekalian atas kehadirannya. Kita ada di room ini ada 24, berarti hanya 23 orang. Mohon untuk menuliskan namanya masing-masing di kolom chat ya. Silahkan menuliskan namanya masing-masing di kolom chat. Ini untuk menjadi eh, apa namanya? Untuk daftar hadirnya. Oke. Silakan mulai dari Afdal, Aprisilia, Alia, Iwayan, Mikael Nurak. Ya, sesuai dengan nama di daftar hadir ya. Sesuai dengan nama di daftar hadir. Jangan nama panggilannya supaya nanti ketika saya mentransfer namanya ke daftar hadir itu tidak salah-salah. Marcelin telah keluar dari rapat. Daftar hadir dicek.
Oke, ini sudah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 18 orang yang menuliskan namanya di kolom chat. Sementara kita ada 23 orang di room. Mana yang lain? Ya, baik. Sambil berjalannya teman-teman menuliskan namanya di kolom chat, saya akan presentasi dulu ya. Ya, kenapa kemudian jadwal belajarnya dimajukan lebih awal pada hari ini? Itu karena Bapak dan Ibu guru pada hari ini terjadwal untuk mengikuti rapid test, ya. Di pagi ini Bapak dan Ibu guru akan mengikuti rapid test di pukul 9.30. Makanya pembelajaran dimajukan ke 7.30. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua itu tidak terpapar oleh COVID-19. Oke. Baik, Ananda sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya ini adalah pengayaan dari relasi dan fungsi. Hari ini adalah pembahasan terakhir tentang relasi dan fungsi. Jadi minggu depan kita akan ulangan harian, ya. Oke. Jadi topik yang terakhir berkaitan dengan sebuah topik yang merupakan pengayaan saja ini ya, mengenai korespondensi satu-satu. Layar, apakah layar presentasi saya muncul di monitor Ananda sekalian? Muncul sih Pak. Muncul, oke, baik. Dalam beberapa menit ke depan, Ananda sekalian, mohon fokus ke monitornya masing-masing. Posisi duduknya diperbaiki. Kemudian usahakan untuk tetap mengaktifkan kamera. Kemudian tidak sambil baring ya. Kecuali kalau memang lagi sakit. Oke, baik. Kita mulai pada pembahasan kita di hari ini, korespondensi satu-satu. Pada hari ini kita akan mencoba memahami apa itu korespondensi satu-satu, ya. Apa itu korespondensi satu-satu? Kemudian menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua buah himpunan yang di dalamnya bisa dibuat relasi atau fungsi. Baik, kita mulai ya. Nah, ini coba diperhatikan. Ini adalah dua ilustrasi, dua gambar, di mana ini adalah deretan rumah pada sebuah perumahan. Kalau yang di atas ini adalah deretan rumah yang saya ambil dari buku elektronik. Nah, kalau yang di bawah ini adalah deretan rumah di Jalan Eboni Raya, Villa Danau Matano. Nah, siapa tahu ada yang punya rumah di sini diambil fotonya ya. Nah, kalau kita perhatikan setiap rumah ini memiliki nomor rumah, ya. Jadi setiap satu nomor mewakili satu rumah, ya, di perumahan ini. Sehingga kita bisa menghubungkan atau bisa membuat pemetaan atau pengaitan antara rumah dengan nomor rumah, ya. Satu rumah itu punya satu nomor rumah, ya. Jadi satu rumah punya satu nomor rumah. Oke, ya, demikian juga sebaliknya. Satu nomor rumah itu mewakili atau berpasangan atau dikaitkan dengan satu rumah di perumahan ini. Oke, bisa dipahami ya? Jadi
Satu rumah itu pasti memiliki satu nomor rumah, ya. Eh, Tidak pernah didapati satu rumah memiliki dua nomor, ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, coba diperhatikan. Ada 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP Ruhas Malang sebagai berikut. Asri memiliki nomor induk 219, kemudian Tohir memiliki nomor induk 279, Taufik memiliki nomor induk 292, Erik memiliki nomor induk 258, dan Zainul memiliki nomor induk 224. Nah, Anda sekalian, kalau misalnya kita membuat diagram panahnya, maka kalau A itu adalah himpunan siswa, kalau A adalah himpunan siswa di SMP Ruhas Malang, ini ada berapa orang nih? Nah, jadi eh, misalnya nih, ini himpunan A. Oke. Kemudian ada himpunan B. Ada As'ari, kemudian ada Tohir, kemudian ada Taufik, kemudian ada Erik, dan ada Zainul. Oke, Zainul. Kemudian ada nomor induk 219, 279, kemudian 292, 258, dan 224. As'ari nomor induknya, belok dia. Oke. Taufik 292, Erik 258, dan Zainul 224. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seluruh anggota dari A, kenapa masuk ke CMD? Seluruh anggota dari A itu memiliki pasangan tepat satu di B. Oke? Nah, jadi hubungan antara A dan B kalau kita kaitkan dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan A ke B. Katakanlah ini F. Oke. Nah, relasi dari A ke B kalau kita perhatikan pengaitannya, domain seluruh anggotanya memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Oke? Jadi domain atau daerah asalnya adalah A yang anggotanya As'ari, Tohir, Taufik, dan Erik serta Zainul itu memiliki pasangan tepat satu atau memiliki nomor induk masing-masing, ya. Nomor induk masing-masing. Tidak mungkin satu orang memiliki nomor induk yang lebih dari satu. Demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin satu nomor induk dimiliki oleh lebih dari satu orang. Pasti satu nomor induk hanya untuk satu siswa. Oke? Jadi Tohir itu hanya memiliki satu nomor induk, yaitu 279. Nah, demikian juga sebaliknya. 279 ini yang merupakan nomor induk tidak mungkin dimiliki oleh lebih dari satu siswa. Oke, tunggu dulu ya. Oke. Jadi, saya ulangi lagi. Nomor induk ini hanya dimiliki oleh satu siswa. Demikian juga sebaliknya. Siswa itu hanya memiliki satu nomor induk. Hal lain juga terjadi, misalnya di nomor
induk kependudukan NIK yang terdata di kartu keluarga dan KTP gitu. Atau misalnya ada bapak ibu kita yang memiliki surat izin mengemudi itu memiliki nomor driver lisensi itu yang unik ya, tidak mungkin sama untuk seluruh warga negara Indonesia. Oke, bisa dipahami Anda sekalian ini ya. Oke. Berikutnya. Mari kita memahami korespondensi satu-satunya ya. Gini, lihat. Dengan memberikan contoh korespondensi satu-satu, diperhatikan yang di sebelah kiri ya, kolom yang di tengah ya. Kolom yang di tengah itu contoh korespondensi satu-satu, sementara kolom yang ketiga itu contoh yang bukan korespondensi satu-satu ya. Coba diamati Anda sekalian ya, pada kolom kedua, dan kolom ketiga. Apa kira-kira ciri khasnya? Ya, apa kira-kira ciri khasnya dari contoh nanti yang ditampilkan di kolom kedua dan kolom ketiga ya. Silakan diperhatikan apa yang khas, apa yang khusus dari kolom kedua ini sehingga dia dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Oke? Sudah diperhatikan baik-baik, saya kasih waktu 10 detik untuk memperhatikan. Oke, lanjut ke. Jadi coba dipahami baik-baik ini ya. Kira-kira apa yang spesial di kolom kedua dibandingkan dengan kolom ketiga. Contoh yang kedua. Ya, lihat lagi. Lihat lagi pada kolom kedua ini, perhatikan domain, perhatikan kodomain, dan perhatikan pengaitannya atau pasangannya. Lihat juga jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B pada kolom kedua dan kolom ketiga. Ya, perhatikan baik-baik apa yang membedakan kolom kedua dan kolom ketiga. Ya, jadi pada kolom kedua dan kolom ketiga. Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Lanjut lagi ke contoh ketiga. Contoh ketiga, perhatikan. Contoh ketiga, perhatikan. Kolom kedua merupakan contoh korespondensi satu-satu. Sementara pada kolom ketiga bukan korespondensi satu-satu. Ya, perhatikan apa yang spesial, apa yang khusus dari kolom kedua. Ya. Saya kasih waktu lagi 10 detik untuk memperhatikan. Oke. Contoh berikutnya. Diperhatikan contoh berikutnya. Pada kolom kedua dan kolom ketiga. Perhatikan ciri khas yang dimiliki oleh contoh pada korespondensi satu-satu. Saya kasih waktu lagi 10 detik. 1. Oke. Nah, sekarang saya akan minta pendapatnya. Ya, saya akan minta pendapatnya. Oke. Silahkan. Oh, kita sudah 30 orang di room ya. Sekarang coba siapa yang mau berpendapat? Apa yang menjadi ciri khas dari sebuah relasi yang bernama korespondensi satu-satu? Ayo, diaktifkan mic-nya. Coba Ananda,
Apa yang menjadi ciri khas dari korespondensi satu-satu berdasarkan 4 contoh yang Pak Guru berikan? Ayo. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayo. Halo? Halo? Saya kembalikan tayangannya. Nah, apa yang menjadi ciri khasnya? Apa yang menjadi ciri khas dari korespondensi satu-satu mulai dari contoh pertama, ya, apa yang menjadi ciri khasnya di sini? Ada yang mau berkomentar? Halo, 8C. Michelle, Afdal, Sesi, Alusius, Alia, Geraldi, Andini, Kenisa, Muhammad Rizik, Naila, Charcelo, Narain. Ada yang mau? Siapa? Iya, silakan. Semua himpunan A dan B hanya memiliki satu pasangan. Tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu dan tidak memiliki pasangan sama sekali. Oke, namanya siapa, Nak? Misal Christian, 8C, Pak. Misal Christian. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Jadi, terima kasih misal ya. Jadi, salah satu ciri khasnya dari korespondensi satu-satu, semua anggota A dan B itu memiliki tepat satu ya. Ya, tidak boleh ada yang dua dan tidak boleh ada yang lebih. Nah, sekarang coba perhatikan jumlah anggotanya. Apakah anggota A dan B jumlahnya sama? Ya. Jadi, coba lihat. Pada contoh pertama ini, ada 3 anggotanya A, ada 3 anggotanya B. Oke? Pada contoh kedua juga demikian. Pada contoh ketiga juga demikian, ya. Di sini ada 5. Ya. Jadi, yang ketiga ada 5 anggotanya A, ada 5 anggotanya B. Ya, ada 5 anggotanya A, ada 5 anggotanya B. Kemudian yang keempat, ini juga 5. Oke. Ya, sementara pada yang bukan contoh, ada 5, ini ada 4. Jadi, salah satu ciri khasnya dari korespondensi satu-satu adalah yang pertama adalah jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B itu harus sama. Ya. Jadi jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B itu harus sama. Berikutnya syaratnya adalah sebuah relasi dikatakan korespondensi satu-satu apabila pengaitan dari A ke B, ya, pengaitan dari A ke B itu memiliki pasangan satu-satu. Artinya setiap anggota A memiliki pasangan di B tepat satu. Dibalik lagi, setiap anggota dari setiap anggota dari B juga memiliki tepat satu pasangan di A. Ya, jadi saya ulang dengan bahasa lain. Setiap anggota dari A memiliki bayangan tepat satu di B. Atau dengan bahasa lain lagi, setiap anggota dari himpunan A memiliki tepat satu peta di B. Sama kalau dibalik. Setiap anggota dari B itu memiliki tepat satu pasangan di A. Memiliki tepat satu peta di A. Memiliki tepat satu hasil di A.
gitu. Itu yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Kalau Ananda pahami ini, mohon untuk mengetikkan 1 di kolom chatnya. Ya, Gladly, misal Yolanda, Aloysius, Kenisa, Matthew, Narain. Oke. Kenapa tidak kerja di GCR nih? Sudah ada nilainya itu. Oke, Geraldi, Sivanya, yang terakhir. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari 2 buah himpunan? Untuk memahaminya itu kita satu-satu ya. Nah, misalnya ini. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B, C. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan dengan diagram panas sebagai berikut. Ya, yang pertama kemungkinan korespondensi satu-satunya bentuknya seperti ini. Jadi 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Atau kemungkinan kedua, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B. Atau kemungkinan ketiga, 1 petanya adalah B, 2 petanya adalah A, dan 3 petanya adalah C. Oke? Kemungkinan keempat adalah 1 bayangannya adalah C, 2 bayangannya adalah B, dan 3 bayangannya adalah A. Kemungkinan kelima, 1 bayangannya adalah C, 2 bayangannya adalah A, dan 3 bayangannya adalah B. Dan yang terakhir, kemungkinannya adalah 1 memiliki bayangan B, 2 memiliki bayangan C, dan 3 memiliki bayangan A. Jadi, keseluruhannya ada 6 kemungkinan, apabila 2 buah himpunan memiliki anggota masing-masing adalah 3. Ya, ini ada 6 kemungkinan. Ada 6 kemungkinan sebuah relasi dapat membentuk korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Berikutnya. Nah, mari kita lihat. Kalau 1 anggotanya himpunan A, oke, dan anggota himpunan B juga 1, maka banyaknya korespondensi satu-satu itu adalah 1. Ya. Jadi contohnya kalau himpunan A dengan ini katakanlah 1 begini ya. Maka kemungkinannya itu kan hanya A berpasangan dengan 1 kan? Ini saja kemungkinannya. Dan karena ini saja kemungkinannya, ini disebut relasi. Ini sudah memenuhi kriteria untuk masuk sebagai korespondensi satu-satu. Gitu. Bagaimana kalau 2? Ya. Bagaimana kalau 2? Ya. Kalau 2 berarti kalau misalnya A dan B nih, kemudian 1 dan 2 tidak kelihatan ya. Putih. Ya. Jadi 1 dengan
A dengan 1, B dengan 2. Kemungkinan yang kedua adalah A, B, 1, 2. A sudah dengan 1. Berarti A kedua. Ya, B boleh saja dia kedua. Tapi kapan dia kedua itu berarti bukan lagi korespondensi satu-satu. Bukan lagi korespondensi satu-satu. Jadi dia B ke 1. Ya, B ke 1. Nah, ini korespondensinya. Kalau A dan B anggotanya adalah 2. Itu banyaknya ada 2. Nah, tadi sudah dicontohkan bagaimana kalau anggotanya ada 3. Ternyata ada 6. Nah, sekarang saya ingin mencari atau memberikan tantangan kepada Anda. Bagaimana kalau anggotanya ada 4? Ya, anggotanya ada 4. Kira-kira ada berapa korespondensi yang mungkin? Ayo. Jadi kalau dia 4, ada berapa banyak kemungkinan korespondensi yang bisa dibuat? Ya, jadi misalnya A itu anggotanya A, B, C, D. Ya. Kemudian B itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ini ada berapa banyak kemungkinan? Ada berapa banyak kemungkinan? Ya, ada berapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan apabila A dan B anggotanya dipasangkan? Ada berapa banyak? Ada yang bisa menentukannya? Ada cakarannya ini ya. Kita pencakar sini ya. Ya, jadi saya tulis sini anggotanya A. Anggotanya A, B, C, D. Kemudian anggotanya B 1, 2, 3, 4. Kemungkinan pertama kan begini ya. Ini kemungkinan pertama. Ini yang pertama. Oke. Kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. A yang awalnya 1 itu menjadi kedua. Oke. B-nya ke sini. C-nya ke 3. D-nya ke 4. Oke. Kita turunkan dulu ini ya. Ini A, B, C, D. Kemudian 1, 2, 3, 4. A tetap ke 1. A tetap ke 1. Tapi B pindah ke 3. B pindah ke 3. C ke 2. D ke 4. Oke. Turun lagi. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. A tetap di 1. B kedua, B ketiga, B sekarang keempat. B keempat. Nah, kemudian ini C, C-nya kedua. C-nya kedua. Kemudian D-nya ke 3. Oke. Sudah? Oke, nah sekarang masih lanjut lagi ya. A, B, C, D. Kemudian 1, 2, 3, 4. A-nya tetap ke sini. B-nya kemana lagi? B-nya sudah ya?
1, B-nya ke 2, B ketiga ke 4. Oke. B-nya ke 2, B-nya ke 2, tapi mana B kedua? Ini B kedua, tapi D ketiga. C-nya pindah ke 4, D-nya ke 3. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian B kedua, C ya sudah, pertukarannya sudah oke. Sekarang B ketiga, C kedua, D keempat. B ketiga, D kedua, C keempat. Ditukar lagi nih. A, B, C, D. Oh, terklik. Ops. Nah. Ada D di sini. Oh, dihapus dulu. Pindah ke atas saja ya. Kemudian ini lanjut saja ya. Lanjut ke sini saja. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Jadi A-nya tetap ke 1. B-nya kemana tadi? B-nya kedua sudah. B ketiga 24, B ketiga 24, B ketiga 24 berarti B ketiga. Nah, C-nya yang keempat, C-nya yang keempat, D-nya yang kedua. Oke, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang jadi A tetap di 1. Oke, sudah. Kemungkinannya ada 4. Nah, sekarang A pindah ke 2. A, B, C, D. Kemudian 1, 2, 3, 4. A pindah ke 2. A pindah ke 2. Tapi B-nya ini ke 3. C-nya ke 4, D-nya ke ke 1 ya, D-nya ke 1. Lanjut lagi, A, B, C, D. Ini 1, 2, 3, 4. A-nya masih tetap di 2. A masih tetap di 2, tapi B ke 1, B kemana? B ke 4 ya, B ke 4. Kemudian setelah itu C-nya ke C-nya ke 1. Kemudian D-nya ke 3. Nah, ini kalau dilanjutkan akan memperoleh sebanyak berapa ya? Nah, ini kalau dilanjutkan, ini banyaknya ada 24 ya. Banyaknya ada 24. Nah, sehingga kita kembali ke sebelumnya ya. Kembali ke sebelumnya ini
akan ada 24. Nah, kalau ini akan ada sebanyak berapa ya? 120. Ya. Kemudian kalau 6 ada berapa ya? Ada 720. Dan kalau 7 itu ada berapa ya? 5040. Sehingga kalau dituliskan di sini ada N, kira-kira dapat berapa? Nah, coba lihat ya. 2 itu ini ya. Ini ya, itu 2 kali 1. Ini 6, itu 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 6 berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Sehingga kalau ada banyaknya N, itu berarti kalikan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali, dan seterusnya sampai 1. Ya, gitu. Jadi secara umum banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari berapa banyak jumlahnya anggota himpunan A dan B. Kalau 6 berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Nanti di SMA-nya itu akan mengenal istilah N faktorial. Ya. N faktorial itu artinya ya kalikan N kali N kurang 1. Kalau 3 berarti 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Ya. Kalau tuliskan 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi banyaknya korespondensi yang mungkin adalah itu N faktorial, atau N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 kali sampai pengalinya adalah 1. Oke? Bisa dipahami Anda sekalian? Saya hentikan dulu berbaginya. Ya, silakan diketikkan 2 jika memahaminya Anda sekalian. Saya coba cari satu file lagi. Oke. Gimana Anda sekalian?
Choice, iya. Coba saya cari dulu sesuatu. Oke, kita lanjutkan ya. Layar saya belum tampil di monitor kalian. Cek. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ini sudah ya. Ya, Pak. Oke, hapus. Ternyata saya menulis di slide berikutnya. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu menggunakan formulasi tadi ya, n faktorial. Tergantung berapa banyak anggotanya. Kalau 7 berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau ada 10 ya berarti kalikan. Karena kalau kita mau susun satu persatu diagram panahnya luar biasa banyaknya itu ya. Sekarang mari kita lihat yang ini. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu dari gambar berikut? Ya, dari gambar berikut. Ya, coba dilihat pada gambar ini. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Dan mana yang bukan? Gitu. Oke, open mic. Siapa yang mau berkomentar? Mana dari ketiga gambar ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Mana yang bukan korespondensi satu-satu? Halo, open mic. Ayo. Yang korespondensi satu, yang C, yang bukan A dan B. Yang bukan A dan B. Namanya siapa? Michel Christian, Pak. Oke. Michel Christian mengatakan bahwa gambar C ini, diagram pada gambar C adalah korespondensi satu-satu, sementara A dan B bukan korespondensi satu-satu. Oke, tepat Michael Christian. Terima kasih. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaannya. Apabila bukan korespondensi satu-satu, apakah ia termasuk fungsi? Mana yang termasuk fungsi? Oke. Ini ada gambar A dan B, bukan korespondensi satu-satu. Dari kedua gambar ini, mana yang merupakan fungsi? Ayo. Tadi Michael Christian sudah mengatakan bahwa gambar C itu korespondensi satu-satu. Oke, tepat, bagus. Nah, sekarang A dan B dikatakan bukan korespondensi satu-satu. Dari yang bukan korespondensi satu-satu, mana yang merupakan fungsi? Ayo. Ayo, siapa lagi? Open mic dong. Ayo, ayo. Dari gambar A dan gambar B ini, mana yang merupakan fungsi? Ayo, open mic.
Ah, belum bisa menentukan. Ya, apa cirinya fungsi? Apa cirinya fungsi? Itu dulu yang perlu diingat. Cirinya fungsi adalah semua anggota dari domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa menyebutkan dari gambar A dan B ini mana yang merupakan fungsi? A dan C, Pak. Ya, A dan C. kita tidak bicarakan lagi C. Kita tidak bicarakan C. Jadi C tadi Michael Christian sudah mengatakan bahwa C itu korespondensi satu-satu. Oke, kita pegang itu. Nah, sekarang kita beralih ke dua gambar itu. Gambar A dan B. Gambar A dan B itu mana yang merupakan fungsi? Yang A, Pak. Yang A. Oke? Yang A itu adalah fungsi. Kenapa dia dikatakan sebagai fungsi? Karena semua anggotanya domain, yaitu A, itu memiliki pasangan tepat satu di B. Apa itu pasangannya? Ya A. Oke? Bisa dipahami? Jadi, pada tiga gambar ini, gambar C itu adalah korespondensi satu-satu, sementara gambar A itu merupakan fungsi, dan gambar B itu cukup disebut sebagai relasi. Oke, Ananda bisa pahami? Ya? Nah, lihat. Jadi, pengaitan antara dua buah himpunan itu dimulai dari relasi dulu. Relasi itu pokoknya ada pengaitan antara A dan B, itu namanya relasi. Kemudian meningkat ke fungsi. Kalau fungsi, semua anggotanya domain itu memiliki tepat satu pasangan. Tapi ada fungsi yang lebih khusus lagi. Itu namanya korespondensi satu-satu. Apa ciri khasnya korespondensi satu-satu? Ciri khasnya korespondensi satu-satu, jumlah anggota dari kedua himpunan itu harus sama. Kemudian setelah itu setiap anggotanya A dan B memiliki pasangan atau memiliki peta atau memiliki bayangan tepat satu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, itu. Jadi yang perlu dipahami Anda sekalian di relasi dan fungsi, kita itu mulai dari relasi. Yang pokok atau yang penting ada pengaitan antara dua buah himpunan, maka itu bisa dikatakan relasi. Oke? Tapi kalau mau meningkat lagi, ada yang dinamakan dengan fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang mengaitkan domain dan kodomain, di mana seluruh anggota dari domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Jadi fungsi itu fokus perhatiannya adalah domain. Ya, fokusnya adalah apakah semua anggota dari domain memiliki tepat satu pasangan di B? Kalau itu terpenuhi, maka dinamakan dengan fungsi. Kalau mau lebih spesial lagi relasinya, itu dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Apa yang khas dari korespondensi satu-satu? Dia perhatikan domain dan kodomain. Domainnya harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Demikian juga kodomain. Kodomain harus memiliki pasangan tepat satu di domain. Ya. Nah, dengan demikian syaratnya harus sama anggotanya antara himpunan A dan himpunan B. Kalau berbeda jumlah anggotanya, maka tidak bisa terjadi korespondensi satu-satu. Oke? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bagaimana ya? Ya, contohnya kalian memiliki tepat satu nomor induk siswa nasional NISN. Ya, itu korespondensi satu-satu itu. Kalau kalian dengan nomor sepatu kalian itu bukan korespondensi satu-satu. Kenapa bukan korespondensi satu-satu?
Karena boleh jadi Michael Christian dan Michael Nurak itu memiliki nomor sepatu yang sama. Orangnya berbeda tapi nomor sepatunya sama. Nah, itu cukup disebut sebagai fungsi saja. Karena setiap orang memiliki nomor sepatu yang tepat satu. Tidak mungkin tidak mungkin satu orang memiliki dua ukuran sepatu yang berbeda. Nah ya, seperti itu. Jadi normalnya setiap orang memiliki nomor sepatu yang tetap. Ya, nomor sepatu yang tetap. Oke, seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi relasi dan fungsi itu kastanya mulai dari relasi, kemudian fungsi, kemudian korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah sebuah relasi khusus yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi. Ya, jadi relasi, kemudian fungsi, kemudian korespondensi satu-satu. Oke, Anda sekalian bisa dipahami ini? Coba diketikkan 3 pada kolom chatnya. Kalau dipahami. Saya lihat dulu komputer sebelah. Kenapa ini? Kenapa aku minta login? Apa ini? Bingung untuk memikirnya. Dan sebuah senjata biar berjuang-juang. Banyak gedung kau dirikan. Cukup tahu ini orang belajar. Masih selesai. Oke. Iya, hanya beberapa orang yang merespon. Baik, kembali lagi ke laptop. Nah, jadi relasi itu kastanya relasi dulu, baru fungsi, baru korespondensi satu-satu. Nah, sekarang coba kita amati ini. Ya, kembali ke kasus atau contoh masalah pertama tadi yang nomor induk. Ya, jadi Asari, Thohir, dan Topik serta Erik dan Zainul itu memiliki hubungan memiliki nomor induk di himpunan B. Ya. Kemudian kalau kita balik nomor induknya di himpunan A dan nama siswanya di himpunan B, maka pengaitannya seperti ini. Jadi dalam sebuah korespondensi satu-satu itu memiliki relasi yang timbal balik. Dari A ke B dan dari B ke A itu harus memiliki pengaitan yang satu-satu. Jadi semua anggota di domain memiliki tepat satu pasangan, memiliki tepat satu peta di kodomain. Gitu. Jadi sehingga korespondensi satu-satu itu adalah merupakan fungsi khusus, fungsi khusus. Korespondensi satu-satu. Oke, nah sekarang kita berada di akhir pembelajaran untuk relasi dan fungsi, maka kita harus ada satu cek kompetensi. Pertanyaan yang pertama yang harus kalian tuliskan pada buku tulis kalian itu adalah kalian tahu apa tentang relasi, ya? Apa itu relasi? Itu harus diingat kembali, ya. Jadi relasi itu pengaitan antara dua buah himpunan. Dia tidak melihat apakah
di domain itu memiliki pasangan di B atau tidak? Ya, contohnya ya. Contohnya dulu di awal pembelajaran kita, kalau misalnya di sebuah warung makanan ada empat menu, kemudian ada pengunjung 5 orang. Kita sudah bisa menggambarkan relasinya itu adalah relasi antara pembeli ya 5 orang dengan menu, ya. Apakah kelima orang ini membeli salah satu atau lebih dari 4 menu itu? Maka itu sudah bisa dijadikan relasi. Kalaupun kelima orang ini tidak membeli, maka itu tetap juga relasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa syarat suatu relasi merupakan fungsi? Nah, ini meningkat ya, meningkat. Kalau sebuah relasi dikatakan fungsi, maka kalau katakanlah 5 orang itu yang pembeli itu adalah domain dan menunya yang 4 itu adalah kodomain, maka yang 5 orang ini harus membeli tepat 1. Tidak boleh membeli lebih dari 2. Jadi orang pertama membeli menu pertama katakan, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, itu masing-masing hanya boleh membeli 1. Itu dinamakan relasi, itu relasi yang merupakan fungsi. Tapi apabila terjadi, misalnya orang pertama membeli menu 1, 2, 3, dan 4, maka itu cukup relasi saja, bukan fungsi. Jadi, kalau domainnya yang 5 orang ini yang pembeli, maka kelima orang ini hanya boleh membeli 1 atau hanya boleh memilih 1 menu. Itu baru bisa dikatakan fungsi. Tapi kalau kelima-limanya ini bebas menentukan, malahan membeli lebih dari 1 menu, itu berarti cukup disebut relasi. Oke? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Kemudian yang ketiga, mungkinkah ada fungsi dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri? Mungkin tidak ya? Jadi himpunan A ke himpunan A sendiri. Itu mungkin terjadi loh. Ya, itu mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, berapa banyak cara menyajikan fungsi? Ingat kembali, yang pertama apa? Cara menyajikan fungsi. Ini ada 3 ya. Diagram. Masih ingat diagram panah? Koordinat Kartesius. Ya. Kemudian ada himpunan pasangan berurut. Ya, himpunan pasangan berurut. Ini. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Nilai fungsi. Ya. Contoh nih kalau ada fungsi begini. Fx sama dengan 2x ditambah 5. Berapa nilainya fungsi itu apabila x-nya sama dengan 1? Maka itu sama saja kalau kita tanyakan berapa f1-nya. F1 itu artinya x-nya ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 5. Ini berarti 7. Jadi nilai fungsinya adalah 7 ketika x-nya sama dengan 1. Bagaimana nilai fungsinya ketika x-nya sama dengan 2? Ya 9. Maka f2-nya itu adalah 9. Kenapa 9? 2 kali 2, 4. 4 tambah 5, 9. Ya, itu untuk menentukan nilai fungsi. Dan yang terakhir nih, apa ciri dari korespondensi satu-satu? Cirinya korespondensi satu-satu, ingat kembali, jumlah anggota dari 2 buah himpunan harus sama. Ya. Dan setiap anggota dari domain dan kodomain itu memiliki hanya tepat 1 pasangan di domain dan kodomain. Itu 6 kesimpulan umum kita pada pembahasan kita tentang relasi dan fungsi. Oke? Pada relasi dan fungsi. Ya. Ya, pembelajaran kita berakhir pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.
dipersilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Saya tunggu. Silakan mengaktifkan mic-nya Ananda sekalian jika ada pertanyaan. Di akhir pembelajaran kita ada 31 orang di room ini. Oke, Ananda sekalian mohon untuk mengisi daftar hadir sebentar ya. Saya mau buat daftar hadirnya dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Minggu depan kita akan ulangan harian daftar hadir 2 November ya. Silakan jika ada pertanyaan Ananda sekalian. Untuk ulangan harian itu kita mulai dari materi relasi. Iya, saya presentasikan saja supaya jelas ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan, Anda sekalian. Sakit hadir izin tanpa keterangan dan terlambat. Ya, terlambat. Ya, Ananda sekalian. Nanti masuk di Google Classroom-nya. Ingat untuk mengisi daftar hadir ini ya. Ingat untuk mengisi daftar hadir ini. Diisi kalau bisa mengaktifkan kelas 8C ini ya. Jangan sampai oke. Ini betulan 8C ya kelasnya ya? Iya, Pak. Jangan sampai saya salah tanyakan. Oke. Ya, silakan isi di daftar hadir. Daftar hadir tanggal 2 November 2020. Kalau kalian bisa mengakses sekarang silahkan diakses. Bagian terlambat masuk silahkan diisi terlambat ya. Silahkan diisi terlambat karena yang tepat hadir itu tadi di catatan saya hanya berapa orang? 5 orang saja itu. 5 orang saja yang hadir tepat waktu. Selebihnya datang belakangan. Ya, sudah ada 6 orang yang mengisi di daftar hadir. Oke, sambil Pak Guru tunggu, silahkan mengaktifkan kameranya. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, baru 1 orang tuh yang aktifkan. Tutup lagi gladly. Ya, silakan diaktifkan layarnya, kameranya Anda sekalian. Saya mau capture. Baru 2 orang. 3 orang, Michael Nurak, Kenisa, Alusius, Michael Christian, Abdal Anugrah. Abdal Anugrah ini kok wajahnya langit-langit sih. Kenapa jadi dinding yang kelihatan ya? Wajahnya yang diperlihatkan. Jangan dinding yang diperlihatkan. Nanti capture-nya jadi aneh. Seperti tadi subuh itu waktu Pak Guru lagi berzoom ria. Itu ada jam berapa tadi? Saya mulainya jam 3, berakhir jam setengah 6. Itu ada ibu-ibu yang tertidur di kursinya tuh. Sampai ngorok. Setengah jam kemudian baru sadar. Ayo diaktifkan. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang yang mengaktifkan layarnya. Ya, 9 sekarang. Ayo diaktifkan layarnya, kameranya. Ya, diperlihatkan wajahnya, jangan diperlihatkan dindingnya. Nanti di laporannya ini siswanya ada yang dinding ya. Ya, diperlihatkan wajahnya. Ini baru 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang dari 30 orang. Dengan saya berarti 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usahakan diaktifkan kameranya, jangan di on off. Susah ngambil gambarnya kalau on off. Ini satu baris belum, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 orang belum aktif kameranya. Senyum yang lebar dong. Wah, malah keluar Alia. Nanti kalau saya kirim ke grup ini kan bingung sendiri. Ini siapa ya? Karena saya tidak aktifkan namanya. Oke, satu saja yang saya mau ambil kalau begitu. Masih malu-malu ini diambil gambarnya. Saya kirim ke grup supaya ketahuan. Entra. Ya, sudah ada di grup. Silahkan dilihat wajahnya yang ganteng dan cantik ya. Oke, nah sekarang mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Terima kasih Ananda sekalian atas kehadirannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat selalu untuk tetap menjaga kesehatan. Perhatikan alat pelindung diri apabila keluar dari rumah ya. Menggunakan masker. Apabila selesai dari mengerjakan sesuatu, maka cuci tangan menggunakan air dan sabun. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi minggu depan dengan ulangan harian relasi dan fungsi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak.